Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga yang sedang sakit diangkat sakitnya dan diberi kesembuhan. Dan semoga bisnis kalian semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin edar telur kemasan. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini yang bertanya mengenai bagaimana sih caranya mendapatkan izin edar untuk produk telur kemasan. Kami akan jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian yang punya usaha telur, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kak Minra C, apa sih yang dimaksud dengan telur kemasan dan informasi apa saja yang harus tercantum pada labelnya? Jadi sahabat, telur kemasan ini adalah telur konsumsi, biasanya telur ayam yang telah dikemas secara khusus dengan standar tertentu, seperti menggunakan wadah plastik, karton, ataupun tray. Nah, pada label kemasan tersebut harus tercantum informasi penting seperti nama produsen atau mereknya, tanggal kadaluarsa dan best before-nya, nomor izin edarnya atau nomor PIRT-nya, label halal jika ada, dan informasi nilai gizi atau berat bersihnya. Nah, informasi ini penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap produk telur yang dilabeli. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih itu izin edar telur kemasan dan jenis izin apa saja yang diperlukannya? Jadi sahabat, izin edar telur kemasan ini adalah legalitas resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa telur kemasan layak, aman, dan untuk dikonsumsi boleh diedarkan di pasar. Nah, izin ini diberikan oleh lembaga seperti Dinas Kesehatan, BPOM, ataupun Dinas Peternakan, tergantung ya pada skala usaha dan jenis produksinya. Nah, jenis izin ini umum yang diperlukan pertama ada PIRT, ini untuk usaha kecil yang hanya mengemas ulang telur konsumsi. Lalu ada MD dari BPOM, ini untuk industri besar dengan distribusi nasional. Lalu ada NKV, yaitu nomor kontrol veteriner, ini dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Pertanian untuk memastikan sumber telur bebas dari penyakit. Nah, izin ini sangat penting agar produk dipercaya oleh konsumen dan dapat dipasarkan secara legal di toko, pasar modern, hingga platform online. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih izin edar ini penting untuk usaha telur kemasan? Jadi sahabat, izin edar ini sangat penting ya karena memberikan banyak manfaat strategis bagi pelaku usaha telur kemasan, antara lain yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen lebih yakin membeli produk yang legal, bersih, dan memiliki informasi yang jelas. Yang kedua, memenuhi syarat distribusi modern. Nah, untuk masuk nih ke supermarket, marketplace, atau kerjasama instansi, izin edar ini adalah syarat wajib. Kemudian, menjamin keamanan produk. Jadi, izin edar ini memastikan telurnya dikemas secara higienis dan aman dari kontaminasi. Lalu, membuka akses pasar yang lebih luas lagi. Produk dapat dijual secara nasional hingga ekspor. Dan yang terakhir, mencegah masalah hukum, menghindari sanksi atau penarikan produk dari pasar karena tidak memenuhi regulasi. Nah, sahabat, memiliki izin edar ini bukan sekedar legalitas, tetapi juga strategi untuk mengembangkan usaha secara profesional dan juga berkelanjutan. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamil HC, kapan sih usaha pengemasan ulang telur ayam ini wajib memiliki izin edar? Jadi sahabat, izin edar ini menjadi wajib saat telur ayam yang awalnya dijual dalam bentuk curah mulai dikemas, diberi label merek, dan dipasarkan ke toko modern, supermarket, atau platform online. Nah, dalam kondisi ini, pelaku usaha ini perlu mengurus izin edar, yaitu pertama izin PIRT untuk usaha rumahan, ataupun NKV dari Dinas Peternakan agar produknya dianggap legal dan aman diedarkan.
tanpa izin ini, produk tidak bisa masuk ke pasar modern dan berisiko terkena sanksi dari instansi terkait. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih syarat untuk mengurus izin PIRT bagi usaha telur kemasan ini? Jadi sahabat, untuk pelaku UMKM yang melakukan pengemasan ulang telur konsumsi, dalam artian bukan telur olahan seperti telur asin ya. Nah, izin PIRT ini dapat diurus melalui Dinas Kesehatan setempat. Nah, pengurusan izin ini memerlukan beberapa dokumen, antara lain foto KTP pemilik usaha, NIB, foto tempat usahanya, denah lokasi usaha, surat keterangan sehat dari puskesmas, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, contoh label produk atau desain kemasannya, serta surat permohonan PIRT. Nah, izin ini sangat tepat bagi UMKM yang belum memproduksi olahan, namun telah mengemas telur secara higienis dan ingin memasarkan produknya secara legal, termasuk ke toko modern dan juga marketplace online. Dan saat ini untuk pengurusan PIRT juga bisa kami bantu ya sahabat. Silakan konsultasi gratis ke nomor WA yang ada di layar ya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih syarat untuk mengurus NKV bagi usaha telur kemasan ini? Jadi sahabat, NKV ini adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang menangani produk asal hewan seperti telur, daging, atau susu, meskipun hanya dikemas ulang yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan atau Karantina Hewan dengan syarat dokumen seperti KTP, NPWP, NIB, surat permohonan, denah lokasi dan foto tempat usaha, daftar peralatan, SOP kebersihan, serta sertifikat pelatihan higienis sanitasi guna memastikan produknya itu aman dan layak dikonsumsi sesuai standar keamanan pangan hewani. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih informasi yang wajib dicantumkan di dalam label kemasan telur konsumsi ini? Jadi sahabat, label pada kemasan telur konsumsi ini wajib memuat informasi yang lengkap ya dan sesuai standar untuk menjamin keamanan serta kepercayaan konsumen. Nah, informasi yang harus dicantumkan ini meliputi pertama, ada nama produknya, contohnya seperti telur ayam kampung atau telur segala pilihan. Lalu, berat bersih atau jumlah isi, misalnya neto 10 butir atau kurang lebih 600 gram. Lalu, ada nama dan alamat produsen pengemas, contohnya misalnya PT Telur Indahkop, Majalengka, Jawa Barat. Nah, selanjutnya, nomor izin edar, tergantung nih jenis dan skala usahanya ya, dapat berupa PIRT, NKV, ataupun BPOM MD. Nah, seperti PIRT contohnya nomornya berapa, NKV nomor berapa. Lalu ada tanggal kadaluarsa atau best before, misalnya baik digunakan sebelum tanggal berapa. Lalu ada tanggal produksi, nah seperti tanggal produksi 10 Juni 2025. Lalu ada cara penyimpanan jika diperlukan, misalnya simpan di tempat sejuk dan kering. Lalu cantumkan label halal apabila telah bersertifikat halal ya, logo MUI-nya serta nomor sertifikatnya. Lalu ada logo daur ulang opsional. Nah, ini sebagai informasi bahwa kemasan itu ramah lingkungan. Nah, sahabat, pencantuman semua elemen ini sangat penting untuk memastikan produknya diterima oleh pasar modern dan mematuhi regulasi yang berlaku. Label yang informatif dan akurat juga dapat meningkatkan daya saing serta kepercayaan konsumen terhadap produk telur kemasan sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk ngurus izin edar telur kemasan? Apakah perlu bayar dan uji lab juga? Jadi sahabat, untuk mengurus izin edar telur kemasan ini, Anda perlu mempersiapkan dokumen administratif, sarana produksi yang layak, dan dalam beberapa kasus perlu membayar biaya retribusi dan uji lab sederhana. Tergantung nih jenis izin apa yang Anda ajukan, apakah PIRT atau NKV. Untuk PIRT ini biasa tidak perlu uji lab jika hanya telur mentah yang dikemas ulang, bukan olahan. Nah, kalau untuk NKV, uji laboratorium bisa dilakukan jika ada kecurigaan kontaminasi ataupun untuk kepentingan evaluasi sanitasi. Nah, kalau mengurus ke BPOM ini baru produk olahan seperti bukan telur segar ya, misalkan telur tambahan. Lalu ada uji lab kandungan dan juga mikrobiologi, itu adalah hal yang wajib. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih proses izin edar seperti PIRT atau NKV ini bisa berbeda-beda tiap daerahnya? Jadi sahabat, karena kebijakan dan kesiapan tiap daerah itu tidak sama ya. Misalnya nih, ada dinas kesehatan atau dinas peternakan yang memproses izin dengan cepat dalam waktu 1-2 minggu. Tetapi ada juga nih yang lebih lama karena antrian panjang ataupun keterbatasan SDM-nya, sumber daya manusianya ya. Nah, selain itu, kelengkapan dokumen pemohon dan kesiapan tempat usaha juga sangat berpengaruh ya. Jika dokumen tidak lengkap atau tempat usaha belum memenuhi standar sanitasi, prosesnya pasti bisa tertunda atau bahkan ditolak. Nah, jadwal pelatihan atau inspeksi juga berbeda-beda ya. Ada yang hanya dibuka sebulan sekali ataupun menunggu kuota terpenuhi. Terakhir, sistem pelayanan juga beragam. Ada yang sudah online penuh, ada juga yang masih manual, sehingga mempengaruhi kecepatan proses izin di masing-masing daerahnya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara agar proses izin edar telur kemasan ini bisa lebih cepat dan juga lancar? Jadi sahabat, ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan ya. Pertama nih, pastikan semua dokumennya disiapkan lengkap sekali
sekaligus ya, seperti KTP, NPWP, NIB, label kemasan, foto tempat usaha, dan juga SOP lebih baik diketik biar rapih dan juga dijilid ya. Kedua, segera ikut pelatihan PKP, yaitu penyuluhan keamanan pangan, karena syarat ini wajib untuk mengurus PIRT jika offline. Ketiga, pastikan tempat usaha itu bersih dan siap inspeksi, misalnya nih dengan menggunakan meja stainless, memisahkan area kotor dan bersihnya, serta memiliki SOP sanitasi yang sederhana. Yang keempat, aktif berkomunikasi dengan petugas dinas secara sopan, seperti menanyakan jadwal inspeksinya. Dan terakhir, jika Anda sibuk, bisa gunakan jasa konsul UMKM yang membantu mengurus izin edar dari awal hingga selesai. Dan kami, RHC Konsultan UMKM, juga siap membantu kalian dalam melengkapi legalitas untuk telur kemasan kalian. Silakan untuk konsultasi tanya-tanya gratis ke nomor WA yang ada di layar ya sahabat. Next pertanyaan, kami RHC, berapa sih memang biaya untuk mengurus izin edar telur kemasan ini, PIRT, NKV, atau MD ini? Jadi sahabat, untuk biaya pengurusan izin edar ini untuk produk pangan termasuk telur kemasan berbeda-beda ya, tergantung dari jenis dan juga wilayahnya. Kalau untuk PIRT ini untuk usaha skala rumah tangga atau UMKM, umumnya sih gratis ya saat mendaftar di dinas. Namun dapat dikenakan biaya tambahan seperti kurang lebih biaya pendaftaran 100 sampai dengan 300 ribu, biaya sertifikat 50 sampai dengan 100 ribu. Kemudian ada pelatihan PKP itu antara 200 sampai dengan 500, serta pemeriksaan sarana produksi antara 100 sampai dengan 300, biaya total kurang lebih sekitar 500 sampai dengan 1,5 juta. Nah, beberapa daerah ini membebaskan biaya sepenuhnya, hanya memerlukan izin operasional minor, misalnya cetak dokumen saja. Jadi tergantung dari masing-masing wilayahnya sahabat. Lalu untuk MD, ini untuk izin PPOM untuk skala industri atau produk olahan hewani. Biayanya itu sekitar kurang lebih 250 ribu dan bisa naik ya tergantung dari kategori produknya dan biaya jasanya. Lalu ada NKV, yaitu nomor kontrol veteriner. Ini tidak disebut sih biaya spesifik di webnya, tetapi kemungkinan ada biayanya juga, nanti ditanyakan ke orang dinasnya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah UMKM bisa mendapatkan bantuan untuk mengurus izin PIRT telur kemasan ini? Ya sahabat, jawabannya bisa. Banyak nih dinas kesehatan kabupaten kota memberikan fasilitasi gratis, termasuk pertama, pelatihan penyuluhan keamanan pangan atau PKP. Yang kedua, pengurusan izin PIRT tanpa biaya. Yang ketiga, bahkan ada yang bantu cetak label sementara. Contoh ini, Dinkes Majalengka, Bandung, dan sebagian Jawa Tengah rutin mengadakan BIMTEK gratis PIRT bagi pelaku usaha. Namun perlu sahabat ketahui ya bahwa PIRT ini pelatihan itu biasanya kuotanya setahun hanya 2-3 kali. Jadi silakan kalian daftarkan diri kalian ke dinas kesehatan setempat, datangi dan coba tanya-tanya sama petugasnya di sana ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil C, bagaimana sih dengan izin NKV? Apakah juga difasilitasi pemerintah? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya, izin NKV ini difasilitasi oleh Dinas Peternakan. Bantuan yang diberikan itu antara lain meliputi pendampingan audit sanitasi usaha, sertifikasi NKV gratis khususnya untuk UMKM, lalu pelatihan higienis sanitasi pengolahan produk hewani. Nah, contohnya nih di beberapa kabupaten di Jawa Timur, nah, UMKM telur kemasan ini bisa mendapat pendampingan full sampai terbit NKV-nya tanpa biaya sahabat, tapi biasanya dibatasi kuotanya ya. Next pertanyaan, Kamil C, apakah ada bantuan dari Dinas Koperasi atau Disperindak di kota? Jawabannya ada iya sahabat. Beberapa daerah ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM atau Disperindak juga menyediakan bantuan nih, mulai dari bantuan legalitas seperti NIB, PIRT, halal, BPOM, dan HAKI. Lalu ada fasilitasi juga desain dan cetak label kemasan dan juga bantuan uji lab sederhana. Nah, program ini sering terintegrasi nih dengan inisiatif nasional seperti misalnya Gernas BBI atau OVOP, jadi One Violet One Product. Jadi caranya kalian silahkan follow semua akun sosial media dari dinas-dinas kalian yang ada di kota kalian, dan juga silahkan kalian juga follow kami karena nanti akan beri kami kan info-info terbaru mengenai bagaimana cara mendapatkan fasilitasi dan juga tips dan triknya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah bisa ikut program sertifikasi halal gratis untuk telur kemasan ini? Jawabannya bisa sahabat. UMKM ini bisa ikut program sertifikasi halal gratis atau disingkat dengan Sehati dari BPJPH jika pertama termasuk usaha UMKM, lalu produknya ini tidak mengandung bahan kritis, yang ketiga sudah memiliki izin edar seperti PIRT ataupun NKV. Next pertanyaan, Kamil C, bagaimana sih caranya agar bisa ikut program bantuan ini? Jadi sahabat, Anda bisa pertama menghubungi Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, atau Dinas Koperasi UMKM terdekat di kabupaten atau kota Anda. Yang kedua, segera ikut nih forum UMKM lokal ataupun komunitas binaan. Yang ketiga, pantau, follow, dan ikuti sosial media atau website pemerintah daerah untuk info pelatihan ataupun pendampingan gratisnya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil C, apa sih bedanya bisnis telur kemasan sebelum dan sesudah memiliki izin?
izin? Jadi sahabat, sebelum punya izin nih, jualnya itu cuma di lingkungan sekitar ya, pasar tradisional atau dari mulut ke mulut. Konsumen sering nanya, ini aman gak ya? Nah, sesudah punya izin nih, produk itu bisa masuk toko modern, ikut program pemerintah, bahkan tampil di marketplace resmi. Brandingnya naik, kepercayaan naik, omset pun pasti ikut meroket. Jadi sahabat, izin edar ini bukan sekedar formalitas, tetapi fondasi untuk naik kelas. Yang bikin usaha kecil bukan produknya, tapi kalau kita nggak siap tumbuh besar, legalitas itu adalah bukti bahwa kamu serius dan siap bersaing secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah semua UMKM wajib punya izin edar? Jawabannya tidak semua UMKM wajib punya izin edar ya sahabat, tetapi izin edar ini sangat dianjurkan tergantung pada jenis usaha dan juga produk yang dijualnya. Nah, UMKM ini wajib punya izin edar jika produknya termasuk pertama, pangan olahan seperti telur kemasan, makanan ringan, minuman botolan. Lalu ada produk asal hewan seperti telur, susu, daging ataupun olahan hasil ternak. Lalu kosmetik nih, obat tradisional dan suplemen. Lalu produk kebersihan rumah tangga nih seperti sabun cair, desinfektan, sabun cuci dan lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, kalau produk saya bukan makanan, apakah tetap perlu izin edar? Jadi sahabat, jawabannya tidak wajib, tetapi tetap disarankan ya, tergantung nih pada jenis produk dan target pasar Anda. UMKM tidak punya wajib izin edar jika menjual barang umum nih seperti pakaian, alat rumah, kemudian kerajinan, menjual jasa seperti salon, laundry, layanan digital. Nah, menjual makanan siap saji, langsung konsumsi juga tanpa kemasan seperti gorengan depan rumah. Namun nih, legalitas usaha tetap penting karena dengan memiliki NIB terutama dan sertifikat halal untuk produk makanan dan juga PIRT untuk pengemasan, UMKM akan lebih dipercaya oleh konsumen, mudah masuk marketplace ataupun retail modern, serta berpeluang mendapat bantuan ataupun program dari pemerintah. Next pertanyaan, Kamil HC, emang bener ya izin edar ini bisa bikin UMKM makin sukses? Gimana contohnya? Oke sahabat, betul banget jawabannya. Banyak banget UMKM yang awalnya cuma jual telur kemasan ke tetangga ataupun warung sekitar, sekarang udah bisa masuk ke toko modern, bahkan kirim ke luar kota karena mereka punya izin PIRT atau NKV plus label yang sesuai standar. Nah sahabat, label itu bukan sekedar tempelan, tapi bukti kalau produkmu aman, layak edar dan bisa dipercaya. Harus jelas isinya nih, nama produknya, berat bersihnya, tanggal kadaluarsa, alamat produsennya, sampai nomor izin edarnya. Nah, desain juga nggak asal-asalan, harus rapi, tahan air, dan gampang dibaca oleh konsumen. Intinya nih, izin plus label itu bukan beban, tetapi tiket menuju pasar yang lebih luas dan omset yang lebih besar lagi. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamil HC, gimana sih caranya biar urus izin edar ini nggak ribet dan tetap hemat biaya? Jadi sahabat, kuncinya ini ada di persiapan dan juga niat yang tulus untuk menjalani usaha dengan benar ya. Siapkan semua dokumen sejak awal, terus konsultasi langsung ke Dinas Pertanian atau BPOM. Nah sekarang sudah banyak yang bisa online atau via WhatsApp juga, jadi nggak perlu bolak-balik. Mau hemat, gabung komunitas UMKM, ikuti pendampingan gratis dari pemerintah dan hindari calo karena yang resmi pasti lebih aman. Jangan lupa juga desain label yang menarik dan sesuai aturan, itu penting banget karena itu yang pertama dilihat oleh konsumen. Legalitas itu bukan beban, tetapi bekal buat usaha kamu melesat lebih jauh lagi. Dan kalau kalian ingin dibantu secara online juga, kami siap membantu kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, kalau saya UMKM pemula, gimana sih caranya biar izin edarnya nggak ditolak dan prosesnya lancar? Yang penting sahabat, jangan terburu-buru ya, cek dulu data usaha kamu valid nggak, pastikan kemasan rapi dan sesuai standar, dan pastikan nih bersih, kemudian bisa juga minta pre-check ke petugas dinas. Nah untuk label boleh kok bikin sendiri asal info wajibnya lengkap, seperti nama, produk, berat, alamat, nomor izinnya. Lalu bisa juga tambahkan barcode atau QR code, bagus juga buat branding kamu dan transparan lagi. Apalagi nih sekarang itu konsumen makin peduli asal usul produk. Kalau kamu gabung koperasi atau komunitas UMKM, malah bisa urus izin secara kolektif, jadi lebih hemat dan terbantu. Ingat, izin itu bukan penghalang ya, tapi jalan menuju usaha yang lebih dipercaya dan tahan lama. Next pertanyaan, Kamil HC, kalau saya mau jual telur secara online, apakah tetap perlu izin edar juga? Emang nggak bisa langsung asal jual aja? Jadi sahabat, secara teknis ini Anda bisa langsung jual telur secara online ya, apalagi jika masih dalam jumlah kecil dan belum dikemas khusus. Tetapi nih, jika Anda ingin jualan lebih serius dan profesional, izin edar itu sangat disarankan, bahkan bisa jadi wajib, tergantung model bisnis Anda. Anda tidak perlu izin edar jika hanya menjual telur curah tanpa kemasan ulang sebagai titipan peternak, skala kecil langsung ke konsumen, dan belum menggunakan label usaha atau merek sendiri, misalnya jualan WhatsApp lalu dikirim pakai motor tanpa kemasan khusus. Nah,
Nah, izin edar ini menjadi wajib atau sangat dianjurkan jika telur Anda itu dikemas ulang, diberi label merek sendiri, dijual di marketplace atau retail reseller, serta jika ingin ikut program pemerintah ataupun ekspor, karena umumnya memerlukan PIRT, NKV ataupun sertifikat halal sebagai syarat utamanya. Next pertanyaan, Kamil HC, gimana sih caranya izin edar ini bisa bantu promosi dan jualan telur ayam kemasan makin laris punya saya? Jadi sahabat, caranya nih, izin edar itu ibarat kartu kepercayaan ya buat produkmu. Jadi manfaatkan nih semaksimal mungkin, cantumkan nomor izinnya di kemasan, tampilkan di media sosial, dan jangan ragu pasang juga di marketplace. Konsumen nih, terutama yang belanja di toko modern, instansi pemerintah atau via online itu lebih percaya pada produk yang legal, jelas, dan aman dikonsumsi. Bahkan nih, kalau produkmu sudah lengkap izinnya seperti PIRT, NKV atau halal, kamu bisa daftar e-katalog LKPP, masuk ke retail besar atau koperasi, dilirik untuk pengadaan pemerintah ataupun CSR BUMN. Jadi sahabat, izin edar itu bukan cuma syarat hukum, tetapi senjata branding dan penjualan yang powerful. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih arti label-label seperti free range, organik, dan lainnya pada kemasan telur? Oke sahabat, label pada telur kemasan ini memberikan informasi penting tentang cara pemeliharaan ayam, kualitas telurnya, dan nutrisi yang terkandung. Nah, memahami arti label ini bisa membantu Anda memilih, memasarkan, ataupun mengemas produk telur secara lebih profesional. Kami akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, cage free. Ini ayamnya tidak dikurung dalam kandang tetapi tetap di alam area tertutup. Bukan berarti bebas keliaran di luar ya. Lalu ada free range. Ini ayamnya punya akses keluar kandang minimal 6 jam per hari dan ruang gerak lebih luas. Cocok untuk branding telur yang lebih alami. Lalu ada pasteurized. Ini ayamnya dibesarkan di padang rumput 108 kaki per ayam dan makan biji-bijian dan serangga alami. Nah, telur ini lebih tinggi vitamin D-nya, omega 3 dan juga beta karotennya. Biasanya ini dilabeli seperti sertifikasi HFC yaitu Human Farm Animal Care. Selanjutnya ada certified organic. Jadi ayam ini diberi kemasan makan bebas GMO tanpa antibiotik dan punya akses keluar. Label ini diatur resmi oleh pemerintah S1 melalui USDA yaitu BPOM-nya Amerika. Lalu ada juga farm fresh atau natural. Ini hanya istilah pemasarannya, tidak ada regulasi atau jaminan mutu. Hati-hati, bisa saja tetap diberi antibiotik. Lalu ada vegetarian. Jadi ayam ini hanya makan makanan nabati, tidak mengkonsumsi serangga. Padahal secara alami ayam itu adalah omnivora, artinya bisa makan siapapun. Selanjutnya ada fertil. Jadi telur ini berasal dari ayam betina yang dibuahi. Tidak ada manfaat gizi tambahan dibanding telur biasa. Lalu ada omega 3. Nah, telur ini diperkaya asam lemak omega 3 dari pakan khusus misalkan rami ataupun ikan. Bagus nih untuk promosi kesehatan jantung. Lalu ada enhanced lutein. Ini ayam ini diberi ekstrak bunga marigold meningkatkan lutein baik untuk mata. Cocok nih untuk target pasar peduli yang kesehatan matanya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya label tanggal pada kemasan telur? Jadi sahabat, label tanggal ini penting untuk memastikan telur yang kita konsumsi itu masih aman dan berkualitas. Ini juga membantu pelaku usaha menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari produk rusak yang merugikan bisnisnya. Next pertanyaan, Kamil HC, emang ada banyak banget ya jenis label tanggal, mana yang harus saya perhatikan? Jadi sahabat, ada 3 jenis label umum nih pada kemasan telur ya. Yang pertama ada plan number, ini adalah kode lokasi produksi atau pengemasan telur. Lalu ada pack date atau Julian date, jadi tanggal telur ini dikemas ditulis dalam 3 digit angka. Inilah yang paling penting diperhatikan. Lalu adalah sell by atau best before, jadi batas waktu telur dijual atau disarankan dikonsumsi untuk kualitas terbaik. Bukan berarti ya telur itu berbahaya setelah tanggal ini. Next pertanyaan, Kamil HC, kode KBLI berapa sih untuk telur kemasan ini ya? Jadi sahabat, KBLI yang sesuai ini ada 47215. Ini perdagangan eceran telur jika hanya menjual. Lalu ada 10211, ini adalah industri pengawetan dan pengemasan telur jika ada pengolahan dan pengemasan. Lalu ada 46325, ini jika fokus pada grosir ataupun kemasan massal. Next pertanyaan, Kamil HC, jadi legalitas apa saja sih yang diperlukan untuk telur kemasan ini? Jadi persahabat, legalitas yang dibutuhkan pertama kalian wajib punya namanya NIB. Lalu baiknya kalian punya perusahaan misalnya PT Perorangan untuk UMKM. Setelah itu ada nama mereknya, jadi wajib ada paten merek haki. Setelah itu PIRT ini sebagai izin edarnya. Kemudian ada tambahan sertifikat halal jika mau, dan juga ada barcode GS1 biar bisa masuk retail modern, dan NKV jika produk kalian ini sudah besar.
Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya mengembangkan bisnis telur saya lewat kemitraan atau kolaborasi? Oke sahabat, jadi nih caranya kalian buat website atau sosial media, lalu berikan kalimat ini, kembangkan usaha telur kamu bareng kami. Bergabung jadi partner dalam jaringan distribusi atau reseller bisa jadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan juga untung bareng. Ayo, jadi partner kami di bisnis telur kemasan dan dapatkan produk berkualitas, dukungan promosi, harga kompetitif, serta peluang usaha berkelanjutan yang cocok untuk UMKM, toko sembako, agen pasar, hingga konten kreator kuliner. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh produk telur yang kemasannya bagus? Oke sahabat, ini ada di layar, kalian bisa lihat ya. Ini ada kemasan isi 10, Omega cage free, kemasan isi 6, Omega cage free, ada kemasan isi 4, Omega cage free. Jadi telur-telur ini dikemas, kemudian difoto. Nah, jadilah contoh produk telur kemasannya yang bagus dan menarik. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh kalimat iklan telur kemasan yang bagus? Oke sahabat, ada nih sahabat. Kenapa kita harus mengkonsumsi telur kita lebih sehat, lebih bahagia? Nah, ini kalian tampilkan nih bentuk telurnya, kemudian ada kelebihannya, ada omeganya, ada lemak setelah berapa ini nominalnya, kemudian ada bebas kolesterolnya, lebih kaya kandungan, bebas antibiotika, kuning telur menggunakan apa ini? Pokoknya kalian kasih kelebihan-kelebihan menarik untuk kalimat iklan telur kalian. Nah, Kamera C, ada nggak nih contoh produk telur kemasan yang didaftar paten merek Haki? Ada sahabat. Di contohnya ada telur ayam bahagia. Jadi dia sudah terdaftar juga di kelas 29, yaitu produknya telur ayam. Nah, ini sudah terdaftar Haki sahabat. Jadi kalian punya branding. Nanti kalau kalian masuk ke supermarket juga sudah punya PT, sudah lengkap PIRT-nya, sudah ada paten merek Haki-nya, kalian pasti akan lebih mudah diterima untuk menjual produk-produk kalian di supermarket ataupun di modern seperti Alfamart atau Indomart. Oke sahabat, masih bingung nih soal izin edar telur kemasan untuk UMKM atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kamil HC, apakah bisa bantu urus legalitas untuk UMKM ini dan prosesnya seperti apa? Jadi sahabat, jawabannya bisa sahabat. Kami akan membantu pengurusan dan penjelasannya. Kalian juga bisa cek promo kami di link RHC Konsultan PKRT, atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video, atau kalian bisa WA admin nomornya yang ada di layar sahabat. Kami akan bantu step by step menyesuaikan kondisi kalian. Sahabat, saya paham, sebagai pelaku UMKM, mengurus izin edar telur kemasan memang bisa terasa rumit dan penuh tantangan. Tapi percayalah, memiliki izin edar adalah langkah cerdas untuk memastikan bahwa produk Anda legal, higienis, dan dipercaya konsumen. Izin edar telur kemasan itu ibarat paspor resmi nih, yang membuka akses ke pasar domestik bahkan ekspor. Dengan izin ini, produk Anda dinyatakan memenuhi standar mutu, sanitasi, dan juga keamanan pangan. Apalagi nih kalau Anda ingin mengembangkan usaha lebih besar, masuk ke retail modern, e-commerce, atau kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, maka izin edar ini sering jadi syarat wajib. Jadi meskipun prosesnya butuh waktu dan usaha, izin edar telur kemasan adalah investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Anda ke level yang lebih tinggi lagi. Memiliki izin edar telur kemasan bukan sekedar memiliki dokumen resmi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas produk Anda di mata konsumen dan juga mitra bisnis. Dengan izin edar yang lengkap, produk telur Anda bisa diedarkan secara legal dan menunjukkan bahwa usaha Anda itu patuh pada standar mutu, kebersihan, dan juga keamanan pangan. Izin edar ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas lagi, mulai dari penjualan di toko modern, marketplace, hingga potensi ekspor dan kerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun swasta. Jadi sahabat, jangan ragu untuk mengurus izin edar telur kemasan. Ini adalah langkah penting agar usaha Anda berkembang dan lebih dipercaya. Ingat, melengkapi legalitas produk bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan lebih profesional. Mulailah sekarang dan lihat bagaimana produk telur Anda tampil lebih unggul dan diterima luas di pasar. Dalam menjalankan usaha telur kemasan, khususnya bagi UMKM seperti Anda, tantangan tentu tidak sedikit. Namun, melengkapi izin edar bukan sekedar formalitas administratif, melainkan bukti nyata komitmen dan tanggung jawab Anda terhadap kualitas dan keamanan produk. Izin edar telur kemasan ini mencerminkan bahwa Anda serius dalam mematuhi regulasi, menjaga mutu, dan membangun kepercayaan dari konsumen, mitra usaha, hingga lembaga pemerintah. Dengan tekun menjalani proses perizinan ini,
Anda sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat bagi bisnis Anda yang akan menopang pertumbuhan usaha dalam jangka panjang, bahkan saat menghadapi tantangan besar di masa depan. Ingat, legalitas bukan menghambat, tapi justru pendorong kemajuan usaha. Kini saatnya membuktikan bahwa UMKM juga bisa tampil profesional, berstandar, dan siap naik kelas. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun usaha telur kemasan ini. Setiap langkah, mulai dari menata kemasan, mengurus izin edar, hingga menghadapi jatuh bangun penjualan, semuanya adalah bagian dari cerita perjuangan yang bernilai. Percayalah, ketulusan dan kerja keras Anda akan membuahkan hasil, bukan hanya dari angka penjualan, tetapi juga dari kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan rasa bangga karena Anda berdiri di atas usaha yang legal dan berkualitas. Bisnis yang dirawat dengan hati akan mampu melewati berbagai tantangan dan pada waktunya akan tumbuh menjadi warisan berharga yang menginspirasi banyak orang, termasuk generasi setelah kita. Teruslah melangkah, karena setiap telur yang Anda kemas dengan sungguh-sungguh adalah benih harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Dan kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPCPH dan juga Kemenkop UKM, di mana kami mengadakan program UMKM Next Level mulai dari layanan ada NIB, NPWP, PIRT, Patent Kaki, hak cipta, PT Perorangan, Company Profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya. Sahabat, bisa kalian cek aja di link deskripsi video ya sahabat. Jadi sahabat, legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk konsultasinya gratis. Hubungi nomor admin kami via WhatsApp yang nomornya ada di layar ya sahabat. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan semangat untuk kalian terus maju dalam melengkapi izin edar telur kemasan kalian, dan kami doakan semoga bisnis kalian semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Nah, terima kasih banyak atas menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.